Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Akbar, MPM 135 10794. Di sini saya akan menjelaskan tentang uh, tentang halaman ini, yaitu tentang data diri. Yaitu seperti biasa kita menggunakan elemen HTML untuk membuat file HTML. Kemudian kita membuat seperti ini, kita menggunakan elemen head. Kemudian kita membuka elemen title untuk membuat sebuah namanya, yaitu pengiriman web. Lalu kita masuk ke elemen body. Elemen body kita masuk ke anchor untuk yang namanya menghubungkan yang namanya link dari halaman ke halaman seperti ini. Ini namanya di latihan.html. Saya pindahkan ke pala.html dari seperti ini. Sedangkan di pala.html ini dia codingannya, cuman halo. Dan juga saya masuk ke anchor, kita masuk kembali ke latihan.html. Kalau kita kembali seperti ini dia. Oke, kita lanjut aja. Anchor ke href latihan.html ini untuk masuk ke soal nomor 2. Kemudian kita HR buat apa? Yaitu HR untuk buat garis horizontal. Oke. Mungkin di antara kalian pasti ada yang menggunakan style CSS. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan yang namanya center untuk membuat semua bagian ke tengah tanpa menggunakan namanya style CSS. Itu center, kita buat center, menggunakan elemen center untuk membuat ke tengah, dan juga elemen image buat masukkan sebuah foto. Ini ada foto saya, tapi asalkan foto kalian itu berada di dalam satu folder, ya, berada dalam satu folder. Seperti saya kan berada satu folder, yaitu di folder ayo. Ini foto di CBG. Pas foto dengan ART, pas foto dengan resolusi width 100 pixel dan height 100 pixel. Kemudian kita buat tentang saya menggunakan elemen H1, yang dimana elemen H1 itu mirip seperti pengumumannya seperti mirip seperti pengumuman karena huruf yang besar dan juga yang tebal. Kemudian kita menggunakan elemen P paragraf, yang seperti biasa, nama lengkap saya Nur Ahmad Akbar, masuk lagi paragraf baru, NPM 135 masuk lagi paragraf baru, tempat tanggal tinjauan 08/7/2003 sampai seterusnya. Kemudian kita tutup dengan garis horizontal, yaitu HR. Masuk HR, kemudian kita masuk H1 lagi untuk membuat sebuah pengumuman, yaitu riwayat pendidikan. Kemudian kita buat yang namanya border dengan menggunakan table border sama dengan 5. Nah, 5 ini buat apa? 5 ini untuk ketebalan border. 5 ini untuk ketebalan border. TR apa? TR untuk yang namanya membuat baris. TD itu membuat kolom. Jadi kita kalau membuat baris berarti TR, kita masuk lagi TH nama sekolah, nama sekolah, tutup TH seperti ini. Nah, apa bedanya TH dan juga TD? Bedanya TH atau TD itu adalah TH dia itu seperti Ctrl B di Microsoft Word, mempertebal font, sedangkan TD adalah font biasa. Gunanya TH ini itu seperti judul atas, seperti saya ini, nama sekolah, tahun lulus, dan juga wilayah. Nah, setelah kita membuat sebuah baris, jangan lupa untuk tutup. Kemudian kita membuat baris lagi untuk membuat baris ke bawah, baris kedua. Menggunakan baris kedua dengan diisi TD font biasa. Nah, nama sekolah SD Negeri 11052, tahun lulus 2015, wilayah kisaran. Baru kita tutup TR, kita buka lagi TR. Nah, udah seperti itu aja. Sudah seperti ini, udah kita tutup tabel. Kan ini siap, kita tutup tabel. Kemudian kita buat lagi garis horizontal.
HR. Kemudian kita bikin copyright 2022 yaitu menggunakan elemen paragraf yaitu copyright 2022 Nur Akbar. Kemudian kita tutupnya tadi kan kita buka dengan center untuk membuat semua bagian ini ke tengah. Jangan lupa kita tutup center, kita tutup lagi body, kita tutup lagi HTML. Ini anchor HTML2.html ini menghubungkan dari latihan HTML ini ke latihan HTML, dari soal nomor 1, jawaban soal nomor 1 dan ke jawaban soal nomor 2 seperti ini. Ini dia. Nah, kita lanjut. Seperti biasa ya, kita buat HTML, head, title, pemrograman web. Tadi body, anchor ini tadi ya. HTML, head, title, baca form. Seperti ini tadi, baca form. Kita tutup head, body, form action. Kalau kita membuat sebuah form kan pasti kita menggunakan form, ya kan? Form action. Nah, progress.php. Nah, kita buat lagi seperti A1. Karena seperti pengumuman kan, bisa data diri. Nah, kalau kita membuat kotak seperti kita menggunakan field set ya untuk membuat sebuah kotak. Nah, sedangkan legend itu seperti kan kita buat kotak, kita membuat judul di pas di kotak-kotak itu ya kita menggunakan legend. Seperti ini, legend form data diri. Kemudian kita membuat nama lengkap dengan menggunakan elemen label. Nah, dengan menggunakan elemen label, kita menggunakan elemen label for nama sedangkan nama lengkap (2), penutup elemen label. Kemudian kita inputkan. Nah, kita inputkan gimana sih bisa kita input ini, yaitu kita input tipenya apa, tipe sama dengan teks, namanya apa, name-nya sama dengan apa, name-nya sama dengan nama. Nah, pada saat kalian input pasti setelah name pasti dengan ID kan. Nah, karena menurut saya itu ID itu kurang penting, jadi kayak ganti dengan placeholder. Nah, placeholder itu apa? Placeholder itu sama dengan bayangan yang ada di sini. Nah, placeholder sama dengan nama lengkap. Nah, bayangan yang ada di kotak ini kan sama dengan nama lengkap. Nah, jadi menurut saya itu lebih berseni dan juga lebih berseni dan juga menurut saya lebih enak dipandang gitu. Nah, dan BR itu apa? BR itu untuk seperti enter ke bawah gitu. Yang kedua, elemen BR dan juga input. Elemen BR yaitu setelah kita lanjut apa ke nama panggilan ya, sama seperti tadi, label for np, nama panggilan (2), penutup elemen label, kemudian input tipe teks sama name sama dengan np, placeholder sama dengan nama panggilan. Nah, tempat lahir juga gitu. Nah, sama juga. Lanjut kita ke tanggal lahir. Nah, tanggal lahir kan dia seperti ini kan. Kita juga bisa ubah seperti ini ya. Nah, nama lengkap kita isi. Kita bisa coba nama lengkap. Nama lengkap saya tadi apa? Nurangga. Panggilannya siapa? Rangga. Tempat lahir tinjauan. Nah, kan tanggal lahir. Tanggal lahir kita pakai tetap label, yaitu label for TL, tempat lahir. TTL. Label for tanggal lahir, TL. Penutup label. Kemudian input tipe sama dengan date. Nah, ini bedanya. Kan tadi kita pakai input tipe teks, yaitu kita mengisikan input sesuai dengan teks. Sedangkan kita input tipe date. Nah, input tipe date seperti ini dia. Input tipe date. Nah, kita isi tadi tanggal lahir mon. Kalau misalnya di input tipe date, kita sesuai date-nya sesuai dengan luar negeri yaitu day, month dan juga year. D-nya hari 08 07 2003. Oke, ini dia. Nah, lanjut ke jenis kelamin. Jenis kelamin itu kita pakai label for JK, jenis kelamin. Kita ketik lagi jenis kelamin, jadi 2. Kita tutup dengan elemen label dan juga elemen BR agar
agar kita input tipe radionya, radio ini seperti ini kita bisa ke bawah kan, yaitu dengan BR. Lanjut ke input tipe radio. Tadi kan det seperti ini, sedangkan radio itu bisa kita klik seperti ini Input tipe radio bisa kita klik seperti ini. Nah, kalau misalnya kita bikin input tipe radio, name sama dengan JK, ID sama dengan JK. Nah, kalau kita buat label lagi, kan kita mau buat laki-laki. Kalau kita buat input tipe radio kan nggak ada laki-lakinya, pasti kita ngebuat label. Nah, label for LK. Nah, kalau kita buat JK, pasti laki-laki dan perempuan ini dua-dua bisa terisi, nggak bisa satu-satu seperti ini. Nah, jadi label for LK laki-laki, penutup elemen label, kemudian kita ke bawah lagi yaitu BR, sama lagi radio name JK ID JK label for tadi apa kan tadi laki-laki kan LK, kita buat lagi for sama dengan PR perempuan, kita ketik perempuan, yaitu kita tutup elemennya sama dengan label BR, ke bawah lagi. Nah, sudah, kita lanjut ke ke menu agama. Nah, agama, astaga, agama, oke. Agama, kita label for agama sama dengan agama titik 2, select. Nah, kan tadi kan kita pakai menggunakan input kan sama dengan kita klik. Nah, select itu seperti menu ini, bisa kita pilih, sudah ada pilihannya gitu. Nah, kalau input ini input select name sama dengan tadi kita menggunakan label for agama, jadi kita menggunakan name sama dengan agama, ID sama dengan agama. Kemudian kan kalau misal kita bikin select kan pasti ini kosong. Nah, kita isi dong yaitu option. Kita isi option agar yang ini terisi. Nah, saya isilah agama apa aja, yaitu pasti value sama Islam, isi Islam. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Maka akan terjadi seperti ini. Nah, setelah kalian buka option, pastikan tutup untuk elemen option. Kemudian tutup, tadi kan kita buka select name sama dengan agama, ini sama agama. Kemudian kita tutup elemen select. Kemudian kita BR agar ke bawah lagi. Kemudian label for keahlian. Ini dua. Input tipe tadi kan ada yang namanya itu radio, date, text. Input tipe text, date, radio. Nah, kemudian apa lagi? Ada yang nama checkbox. Nah, checkbox itu apa? Tadi kaki agama Islam. Checkbox itu apa? Checkbox seperti ini. Nah, kaliannya apa aja? Nah, kalian misalnya web developer, ya udah web developer aja. Kita bisa pilih 1, 2, 3. Cara buat codingannya apa? Sama seperti tadi, label for keahlian, tutup elemen label, input tipe checkbox, name sama dengan CK apa? Checkbox. Nah, checkbox ID sama dengan CK, baru label lagi, label CK for CK web developer, tutup elemen label, kemudian BR agak ke bawah. Jadi seperti itu, itu sampai artificial intelligence atau AI. Kemudian kita masuk ke moto hidup. Moto hidup ini berbeda, sama seperti saya tadi berbeda, cuman dia itu text area bisa kita inputkan. Jadi pertama kita isi yaitu label for MS atau moto hidup. Kita tutup elemen label, kemudian kita BR agak ke bawah. Kemudian kita klik text area. Nah, text area itu agar kita bisa seperti ini. Nah, name sama dengan moto, ID sama dengan moto, kemudian costing apa?
Close ini untuk apa? Untuk apa? Close ini untuk menentukan ukuran yang ada untuk teks areanya. Nah, close sama dengan 30, row sama dengan 10. Nah, baru kemudian kita tutup. Kemudian kita PR lagi agar ke bawah. Lanjut ke masukkan email. Nah, masukkan email. Masukkan email label for. Kan kita email kan? Udah label for email. Masukkan email Anda. Kemudian input tipe. Tadi kan ada checkbox. Radio, date. Kemudian kita lanjut ke email, input tipe email. Nah, moto hidup saya adalah uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu moto hidup saya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Masukkan email Anda apa? Contohnya angga@gmail.com. Oke. Input tipe email. Kemudian label for pasport, kita membuat pasport. Label for pasport titik 2. Kemudian input tipe apa? Input tipe pasport. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Kalau kita menggunakan input tipe pasport, kalau kita klik di sini, kita tidak akan tahu karena kita menggunakan input tipe pasport. Nah, tapi kita bisa lihat nih. Nah, terus kita lihat, yaitu menggunakan input tipe pasport, name pasport, personal pasport. Oke, lanjut seperti ini ya. Ini tipe checkbox lagi pasportnya. Nah, input tipe input mana label input tipe checkbox. Nah, saya setuju untuk mendaftar. Oke, kita klik ya, pakai menggunakan input tipe checkbox tadi. Input tipe checkbox, name CK, edisi dengan CK, label ya tadi for sama dengan CK. Saya setuju untuk mendaftar. Tutup dengan elemen label. Kemudian kita menggunakan input tipe reset. Nah, tipe reset itu gimana? Nah, tipe reset tuh kita akan mereset, kan ini kita udah terisi semua. Kalau kita pilih ini, kita akan mereset, hilang semua. Kayak kita kan kita mau hapus, kayak mungkin satu-satu kan. Jadi kayak kita klik ini, semua bakalan terhapus gitu. Kemudian input tipe button atau kembali, yaitu input tipe button on click. Pada saat kita klik, dia Windows lokasinya sama dengan kita masukkan linknya apa? Link ke latihan HTML tadi atau nama yang biodata tadi, latihan HTML. Kita klik kembali. Oke, kita kembali ke sini. Nah, baru sama seperti yang bawah. Kalau kita sudah register, nah kan latihan HTML, baru kemudian kita value untuk pembuatan nama. Pembuatan nama yaitu value kembali, value ke register. Kalau kita register, nah sama saja. Kemudian kalau kita menggunakan button tipe button on click, pada saat kita klik akan apa sih, akan membuat alert perhatian seperti terima kasih telah mendaftar seperti ini. Klik nih button, kemudian kita tutup field set, kita tutup form, body, dan juga kita tutup HTML. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal sebagainya. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.